Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita kali ini akan belajar dan mendapatkan pengetahuan dari Ustadz, ulama, dan ilmuwan kita, yaitu Bapak Ustadz Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan berada pada episode ke-28. Materinya masih tetap menarik buat kita, adalah berkaitan dengan paru-paru. Ini suatu organ yang sangat penting, ya semuanya penting, tapi ini juga penting, perlu diperhatikan bagaimana kita bisa menjaganya dengan baik. Nah, kita sapa dulu, tapi jangan lupa untuk klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Ustadz Zainal Mutakin, dan juga share kepada teman, kolega, saudara, supaya manfaat dari video ini lebih besar dan insya Allah punya nilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita sudah rindu tak bersua seminggu, Dok. Ada absen, Prof. Oke. Ya, para pemirsa, kita absen seminggu karena dokter sedang melakukan penelitian di Gunung Kidul bersama universitas-universitas yang lain. Kali ini menjumpai kita semua. Dok, kita berbicara paru-paru yang episode 27, paru-paru hubungannya dengan defisit O2 misalkan saja. Nah, sekarang Dok, apa sebetulnya dari paru-paru itu yang perlu kita jaga, kita rawat, kita hati-hati, kita ketahui, kita supaya punya pengetahuan tentang paru-paru terkait dengan penyakitnya, Dok. Ada apa saja penyakit di paru-paru itu yang kita bisa mengkondisikan diri supaya penyakit itu tidak terjadi, Dokter? Jadi terima kasih sekali, Prof. Seperti kemarin kami sampaikan ya, paru-paru itu kan ada 3 bagian. Ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Yang kalau kita tidak betul-betul menyadari, itu distribusi makanan lewat pembuluh darah itu ya tidak merata. Yeah. Karena gaya gravitasi itulah maka bagian bawah yang lebih diuntungkan. Oh, jadi Yeah. lebih sehat di bawah karena banyak makanan di situ, Dok. Persis, maka yang paling rawan adalah bagian paru atas itu, Prof. Oh, oke. Itu dalam bahasa lainnya apex atau apek atau bagian puncak. Yang kedua kemarin juga kami sudah menyampaikan, Prof, posisi duduk. Yeah. Oke. Itu betul-betul harus diperhatikan karena lagi-lagi itu tidak hanya mengurangi aliran darah ke organ paru, juga ke organ-organ lainnya, Prof. Oke. Yeah. Dan mempengaruhi bentuk fisik paru-paru, Dok. Kalau Paru-paru ketekan terus itu gitu. bukan bentuk fisiknya akan terganggu kalau ada infeksi, Prof. Oke, nggih. Ada satu istilah yang namanya swarte. 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 Jadi Prof pernah mirsani orang yang agak miring gitu ya. Itu Nggih. Oh. karena jaringan paru-parunya itu juga membentuk semacam jaringan parut, Prof. Oh, miring dalam arti kalau berjalan, kalau Kalau duduk misalnya itu. tidak tegak, itu Oke. agak miring itu. Swarte itu sisa-sisa dari infeksi paru yang kronis itu. Ya. Oh, bisa dilihat gitu, Dok ya. Jadi tadi kan Prof kan ngendika kalau ada perubahan secara organis itu. Iya, Ya. iya. Nah, lagi-lagi Prof, karena konsep dasar kita itu adalah bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi sebetulnya Prof, paru ini sangat menentukan dalam membangun konsep kesehatan yang holistik tadi. Ya. Terutama karena apa? Kemarin Prof sudah nyinggung-nyinggung ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ya. Ya. Padahal kan paru itu ada di dada semua itu, tidak ada yang di perut. Ya. Ya. Cuma yang menarik di sini, Prof, bagaimana istilah itu diperkenalkan dengan istilah pernapasan perut tadi,
itu sebenarnya diafragmanya itu loh yang berperan. Oke. Yang satu diafragma, mengapa kita namakan pernapasan perut, dan yang paling penting di situ ada saraf yang Prof sudah kenal dengan baik, itu vagus itu ya. Itu tergesek-gesek ya, tergesek-gesek sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri, Prof. Oh, ya. Karena vagus tadi itu bertanggung jawab pada 3 hal. Yang pertama pada health, kesehatan. Yang kedua growth, pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah recuperation atau restoration. Perbaikan. Perbaikan, penyembuhan, Prof. Penyembuhan, Ini luar biasa sekali. Dan ini bukti bahwa kasih sayang Allah terhadap tubuh manusia ini dicerminkan dalam pernafasan tadi, Prof. Ya, orang nggak bisa bernapas saja kan sudah gelagapan itu ya. Iya. Minta maaf. Untuk itulah maka pernapasan itu menarik itu. Bisa digerakkan secara sadar, Prof. Ya, saya ingin bernapas. Tetapi ingat, Prof, justru pernapasan itu juga diatur oleh alam bawah sadar kita. Sehingga meskipun Prof itu berusaha tidak bernapas sekian lama, tetap tubuh akan lebih berperan untuk mengembalikan frekuensi pernapasan. Gitu. Jadi sekali lagi penyakit-penyakit yang berkaitan itu terpola menjadi pertama adalah kongenital. Jadi ada Prof namanya pectus jadi dadanya itu blesek ke bawah seperti burung. Ya, itu peok gitu loh, Prof ya. Dan gangguan kongenital tadi. Kemudian yang kedua bisa juga karena infeksi yang banyak. Dok, sementara Dok. Ya kalau secara kongenital itu terjadi seperti itu, dadanya meleot misalnya aja. Itu parunya terpengaruh karena secara fisik bentuknya nggak normal jadinya, Dok. Betul, dados mila ini wilayah penyakit bawaan ya dari proses pembentukan janin itu sendiri. Jadi itu nanti ya intervensinya lain tentunya. Yang kedua adalah infeksi, dan sekarang ini diuntungkan dengan kita banyak menggunakan masker nih, Bro. Itu tidak secara langsung. Iya, secara tidak langsung kita banyak terlindung, apalagi kalau pas pilek gitu ya. Cuma ya nun sewu, penggunaan masker ini ya jangan lama-lama, Bro. Ya, paling tidak 8 jam ya harus diganti, ya, yang baru begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan metabolisme, ya, dan ini akan mudah sekali ditumpangi oleh penyakit-penyakit lainnya, ya. Kemudian penyakit trauma, ya, luka-luka tusuk, ya, kecelakaan dan sebagainya, dan yang terakhir adalah penyakit kanker. Ya, kanker, Prof. Ini menarik sekali penyakit kanker paru ini, Prof. Itu jarang atau sering, Dok? Banyak, Prof. Ya. Dan kita sering tidak ngelegewo, tidak menyadari. Ya. Jadi biasanya ketika sholat, ruku atau sujud itu terasa sengkring itu daerah dada. Ini yang sering tidak kita sadari, tahu-tahu batuk darah dan sebagainya. Ya. Sehingga saya kira ini menyadarkan bagi kita semua, Prof, bahwa menjaga kesehatan paru itu saya kira kok sesuatu yang baik ya. Iya. Tetapi ya kadang-kadang kita merusak juga enggak sadar itu, Prof. Ya, justru ini yang menarik, Prof. Ketika ya minta maaf ya, Prof, ini agak enggak nyaman ini bagi yang sudah terbiasa dengan asap-asap rokok itu, Prof ya. Iya. Biasanya nasihat dokter itu kok enggak mempan itu, Prof. Iya, betul. Ya. Tapi justru ketika pada fase sudah di ICU itu baru sadar, Prof. Dan itu terlambat, Dok? Terlambat? Iya, tentunya terlambat ya, Prof ya. Terlambat. Jadi saya kira kembali lagi ke kesadaran tadi, Prof. Bagaimana kita ini mensyukuri nikmat ya, bahwa
pernapasan itu adalah ujung tombak kesehatan. Ya. Jadi kita ini tanpa meminta selalu bernafas. Jadi selama ini kita tidak menyadari betapa nilai oksigen itu sangat luar biasa mahal. Ya, kita baru sadar ketika oksigen harus membeli ya di rumah ketika sakit ya. COVID Delta kemarin, Dok. Nah, kita sadar betul. Tetapi kita selama ini karena oksigen melimpah, Bro. Ya. Kita sama sekali tidak care, gitu. Nah, maka kalau kita menyadari bahwa keluar masuknya udara pernapasan ini sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri, ya, ini tentu kita akan lebih semangat untuk menjaga paru kita. Nah kalau Dok, kalau TBC itu paru kan juga, Dok? Iya, dan saya Prof, TBC itu tidak hanya berhenti di paru, bisa juga di kulit, bisa juga di tulang, Prof. Ya. Bahkan bisa apa yang kita namakan TBC miliar, Prof. Jadi TBC-nya itu ada di mana-mana di aliran darah kita ini, Prof. Itu sehingga dia bisa nempel di mana-mana. Maka bisa kita siasati mulai cara minum susu yang benar, Prof. Ya. Jadi susu itu ya itu harus dimasak dengan benar. Jadi jangan asal digodok gitu ya. Karena lewat air susu tadi, Prof, yang diminum itu juga bisa menjadikan TBC usus. Wow. Nah, yang ini penampilannya, Prof, ini sering membuat kita ini bingung, ini panas karena apa ya? Ya. Ternyata TBC usus tadi, Prof. Ya. Kenapa, Dok? Gejalanya itu seperti TBC itu tipes. artinya apa, Dok? Tuberkulosis itu apa artinya? Itu bakteri, Prof. Nama bakteri ya itu? Ya, nama bakteri, tetapi dia tahan asam, Prof. Ya. Sehingga walaupun lambung itu tingkat keasamannya tinggi, masih bisa lolos juga itu. Tapi TBC itu baik di paru atau di mana, itu merupakan pembunuh yang tertinggi atau bisa dikendalikan dengan mudah, Dok? Nah, justru kita berterima kasih, Prof. Kemajuan antibiotik, kemajuan obat-obatan tadi itu sungguh sangat membantu untuk menyelamatkan umat ini. Ya, jadi ya minta maaf yang sering tidak disuka itu kan karena pengobatannya lama itu, Prof. Oh ya. Sampai 6 Minum bulan. INH 1 tahun. Nah, dan kadang-kadang juga memberikan efek samping pada pendengaran dan sebagainya ya. Jadi saya kira kita berterima kasih dengan kemajuan ilmu. Nah, dulu kita ini kan berpendapat, Prof, dengan kemajuan antibiotik itu bisa memperpanjang usia ya. Siap. Nah, ini luar biasa ini, Prof, ya. Ini harus kita syukuri betul, dan yang lebih penting lagi dengan bertahan hidup itu, kita kembali untuk apa hidup itu? Gitu, Ya. Prof. Itu yang lebih penting. Wa ma Ya. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Allah menciptakan kita ini dan jin loh, Prof. Ya, betul. Nah, jin itu kan dari akar kata yang seruput dengan jannah, Jannah. dengan Surga. janin juga. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya, ya. Jadi itu untuk ibadah semua, Bro. Ya. Dan ibadah itu tentunya kita harus meminta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi betul-betul dalam didikan atau arahan dari Yang Maha Pencipta tadi. Nah, Dok, kalau paru itu yang paling berbahaya itu karena bakteri, virus atau ya karena TBC itu, Dok, yang paling menduduki tingkat pertama dari daya mati terhadap pasien misalnya. Yeah. Kalau kita bicara di masa pandemi semacam ini kan ya karena efek dari corona tadi kan, Prof, itu bisa menjadikan kita ini sesak nafas sehingga kita harus dibantu dengan bantuan mesin pernapasan dan sebagainya ya. Jadi saya kira kegawatan paru dalam bentuk sesak nafas ini yang penting bagaimana kita bisa menolongnya itu loh, Prof. Ya. Jadi sekali lagi
upaya-upaya yang sudah diberikan itu luar biasa ya, dengan adanya pengetahuan tentang anti peradangan, Prof. Ya. Oh, Karena iya, iya. kalau paru-paru sudah meradang otomatis oksigen yang masuk jadi susah itu, Prof. Oh, Inflame atau ya, radang. Ya. radang. Karena dengan adanya radang itu ada 5 tanda tadi, Prof. Yang pertama tumor, pembengkakan, ya, rubor, kemerahan, Ya, dolor, rasa nyeri, kemudian juga fungsiolisa, artinya tidak berfungsi. Yang wah, mestinya bisa memasukkan oksigen kok malah tidak ya. Ya, sehingga kita perlu memberikan bantuan obat-obatan antiinflamasi misalnya. Dan yang paling menarik, Prof, kaitannya dengan biopsikososial-spiritual. Ketika individu itu merasa tertekan, ya, kesedihan yang mendalam, itu bisa loh paru-paru itu tiba-tiba menyempit, Prof. oh, Ya, ya, kalau dulu Prof istilah mengistilahkan mengi atau ya ya, atau ya, mengi, asma itu juga bisa dipicu oleh stres yang begitu menyempit. Oke. Nah, mendalam. Ya. harusnya lebar ya. Dok, kemarin ada juga yang apa pemirsa itu bertanya, analoginya apa? Paru itu kalau dibentang sama dengan seluas lapangan voli itu, Dok. Artinya dibentang misalkan secara fisik diolor-olor itu atau fungsinya, Dok? Ya diolor-olor, Prof. Oh, bisa Jadi ya? begitu kompaknya ya. Oh, Allah itu menciptakan organ sehingga bisa masuk dalam satu paru itu. oh, Kenapa? Yang diharapkan itu kan oksigen itu bisa masuk dalam satu waktu sehingga banyak, Prof, dan bisa oh. disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi Sebagai secara fisik bisa diulur itu satu lapangan voli itu, Dok. laras, Prof. Wah, ya ampun. Jadi Ini luar biasa. gimana itu ada risetnya itu? Oh, Nggih, nun sewu kan bisa dihitung, Prof. oh, Sekarang ini kemarin ada teman saya itu, Prof, pergi ke Denmark itu untuk menghitung jumlah sel ginjal, ya, jumlah sel otak. oh Kan itu. itu pakai ilmu matematik yang tingkat tinggi itu, Prof. Oke, oke, Nah, oke. itu kalau diulur, dijejer-jejer, Oh itu itu. itu luasnya seluas lapangan tenis itu yang biasa Prof. Suyanto bermain itu, gitu. Itu itu untuk lari dari belakang ke depan perlu kerja paru-paru ya. Yes. Loh, saya kok masih terengah-engah karena hutangnya banyak tadi, Prof. Oh, jadi dihitung dari volume masing-masing sel itu kalau Yes, dijejer-jejer gitu, Dok. dijejer-jejer itu. Oke. Subhanallah, ya. Wah, luar biasa ya. Dok, terakhir pertanyaan terakhir. Paru itu bekerjanya ketika kita bernapas itu apa juga kembang kempis, Dok. Katanya kalau kita bernapas itu bisa membuat paru-paru itu juga lebih kuat dalam arti bentuknya menjadi lebih besar. Apa betul, Dok? Sebetulnya lebih pas adalah volumenya, ya, kapasitas vitalnya itu bisa bertambah, Prof. Ya. Oh, tambah. Biasanya kita uji dengan tarik nafas sekuat-kuatnya, kemudian kita keluarkan sekuat-kuatnya, sehingga kita bisa menghitung kapasitas Ya. vital Wah. dari paru. Ya. Wah, ya. Itu kalau saya general check up itu juga agak masalah itu, Dok. Nah, terus disuruh, nah itu waduh juga. Jadi itu ada ya, merupakan cara bagaimana melihat efektivitas paru. Nah, kemudian kalau saya treadmill, Dok, itu ketika sudah akan 45 menit tuh, Nggih, di puncaknya denyut nggih. jantungnya saya sudah mencapai 150. Itu agak ada sengkring-sengkring. Itu yang memperingatkan itu jantung atau paru-paru kalau gitu tuh, Dok. Jadi, Prof, apapun ketidaknyamanan tubuh itu harus kita pikirkan karena kurangnya oksigen pada jaringan itu. Oke, Jadi kalau ada rasa sengkring itu berarti apa? Kondisi hipoksia. hipoksia, kurang oksigen. Nah, oksigen. Maka perlunya kita ini berlatih ya supaya nanti oksigen itu tidak hanya yang di paru loh, Prof. Nggih, nggih. Tetapi juga di jaringan itu juga bisa disimpan dengan baik. Oke. Nah, Nggih. terutama di jaringan otot itu yang namanya myoglobin.
Mioglobin. Kita kan selama ini baru kenal hemoglobin. Ternyata di jaringan otot itu ada alat penyimpan oksigen Ya. yang suatu saat kita gunakan. Kopernya itu, Dok. Leres, koper. Koper yang isi oksigen. Wah, luar biasa, oke, Dok. Terima kasih, Dok. Sudah luar biasa dan saya kira sudah menjawab pertanyaan pemirsa, mengapa paru kalau dibentang seluas lapangan voli tadi, ternyata itu yang dibentang itu jumlah sel dijejer-jejer. Penduduk selnya itu. Subhanallah. Oke, Dok. Matur nuwun, Dok, dan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.